Salah satu momen paling membahagiakan adalah ketika kamu menemukan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah. Terkadang kamu perlu melupakan apa yang kamu rasakan dan mengingat apa yang pantas kamu dapatkan. Yo, Sobat Wibu, semoga sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Mari kita lanjutkan alur cerita Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Season 2 episode 4. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman, colokan headset, dan mari kita dengarkan. Kasumi no kokyu, Shichi no kata, Shibuki. Cerita diawali oleh para petualang yang berada di daerah yang bersalju. Tentunya ada juga Rudius yang berada di antara mereka. Mereka adalah petualang kelompok Speed Leader yang dipimpin oleh soldat. Terlihat Rudius menggunakan sihir tanahnya untuk melihat kondisi lokasi, apakah ada monster atau tidak. Rudius melihat ada sekelompok kawanan Luster Grizzle yang datang ke arah mereka. Rudius segera memberitahukan instruksi untuk berhati-hati dan segera bersiap untuk menyerang para monster itu. Dengan cepat, kelompok Steward Leader yang dipimpin oleh soldat membantai para monster itu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara raungan naga yang mendekat ke arah mereka. Dan itu ternyata adalah naga merah. Kelompok mereka tak sanggup mengalahkan makhluk sekelas naga itu. Soldat memberi perintah untuk segera mundur. Namun, Rudius segera mengeluarkan sihir api untuk menebarkan tabir asap yang menghalangi penglihatannya dan menyuruh kelompok soldat untuk berpencar dan lari. Rudius dengan gagah berani memutuskan untuk melawan naga merah itu sendirian, melancarkan serangannya dan mengenai tubuh sang naga. Dalam sekali serangan, naga itu terjebak dalam sihir tanah yang Rudius lancarkan. Lalu diakhiri dengan ia menjatuhkan batu besar ke arah kepala naga merah. Naga itu telah mati di tangan Rudius dalam sekali serang. Kelompok soldat sangat terkejut melihatnya dan pada akhirnya memuji kerja keras Rudius yang telah mengalahkan naga merah. Malam pun tiba, mereka kembali ke kota untuk menjual tangkapan mereka. Sambil menunggu, mereka basa-basi dan memuji kehebatan Rudius. Soldat juga mengajak Rudius untuk menjadi anggota resmi di kelompok Steward Leader. Namun Rudius menolak. Alasannya dia ingin pergi ke negara berikutnya untuk mencari ibunya setelah dia terkenal di kota tersebut. Scene berpindah ke kamar penginapan Rudius dan terlihat di sana Rudius sedang berdoa di depan sempak Roxy, menganggap benda itu seperti dewanya. Menjelang pagi, Rudius menjalankan rutinitasnya untuk berolahraga dan melatih tubuhnya agar tak kaku. Ia melakukan lari pagi, sit up, push up, intinya senam pagi ya Sobat Wibu. Selesai melakukan olahraga, Rudius datang ke kedai untuk sarapan. Saat sedang asik menyantap makanan, Rudius mendengar desas-desus tentangnya dari para petualang yang berada di kedai itu. Sesaat kemudian, ada seorang wanita keturunan elf masuk dari arah pintu kedai dengan senyum manisnya dan langsung menyapa Rudius si ahli rawa. Rudius sedikit kebingungan karena tiba-tiba ada orang tak dikenal menyapanya. Sedangkan para petualang yang berada di kedai itu terkejut. Ternyata yang mereka gosipkan berada bersama mereka.
Akhirnya, Rudius dan wanita elf itu mengobrol dan saling berbincang dari hati ke hati. Wanita elf itu tiba-tiba menggoda Rudius, namun Rudius sok jual mahal gitu ya. Dan dalam hatinya berkata, wanita ini jatuh cinta padaku pada pandangan pertama ya. Apa tergiur dengan tubuhku yang baru-baru ini kulatih. Sesaat setelahnya wanita elf itu memberitahu namanya. Nama dia adalah Elinalys Dragonroot dan merupakan mantan anggota kelompok Paul yang berarti adalah ayah Rudius. Juga berteman dengan Roxy, Master Rudius. Mendengar nama Paul dia tak terkejut, namun mendengar nama Roxy yang merupakan masternya malah Rudius terkejut. Dengan nada tergesa-gesa, Rudius menanyakan keadaan dan keberadaan masternya itu. Wanita itu kembali menggoda Rudius dan memegang-megang tubuh Rudius. Bisa dibilang melakukan kontak fisik ya, sobat wibu. Saat tangan wanita elf itu meraba-raba dadanya tanpa disengaja menyentuh benda peninggalan dari Sylvie yang diberikan kepada Rudius saat mereka masih kecil. Wanita elf itu yang awalnya ingin nyosor malah gak jadi. Rudius pun kecewa deh. Kemudian wanita elf itu memberitahu apa maksud dari kedatangannya. Dia ingin menyampaikan kabar baik tentang Zenith yang telah ditemukan di kota labirin Rapang yang berada di suatu tempat di benua Begerit. Rudius memikirkan rencananya untuk pergi ke sana, namun butuh waktu 1 tahun untuk ke benua tersebut. Ya, dari penjelasan wanita elf itu, menurutnya Zenith sedang melakukan penelusuran di labirin. Jadi Rudius untuk sementara waktu memutuskan untuk tetap tinggal dan melatih ototnya dulu. Saat Rudius lari pagi, Rudius melihat Elinalys sedang bercocok tanam sambil menyapanya dari kejauhan. Rudius menyadari sesuatu setelah beberapa hari bersama Elinalys. Ternyata dia adalah wanita jalang tulen. Kenapa Rudius bisa tahu? Ya karena setiap harinya Elinalys selalu membawa cowok ke kamarnya. Rudius yang melihat kelakuan Elinalys bukannya membenci tapi malah ingin berpartisipasi dalam bercocok tanam. Namun mengingat bahwa dia menderita impoten, jadi Rudius tak bisa melakukannya. Ia hanya bisa mendam penderitaannya dalam kamarnya. Keesokan harinya malah melihat soldat dibawa oleh Elinalys. Soldat menjadi canggung yang kepergok oleh Rudius dan menjelaskan yang terjadi. Namun Rudius dengan tegar menjelaskan juga bahwa Elinalys bukan kekasihnya dan mengatakan kepada soldat bahwa sudah jelas dia mengetahui kalau Rudius sedang mengalami penyakit hipotensi. Dari perbincangan mereka yang tak sengaja bertemu di depan pintu kamar, Rudius mengetahui bahwa para anggota pria di kelompok soldat sudah dilahap oleh Elinalys. Scene berpindah ke kedai. Terlihat Rudius sedang makan dan di depannya ada soldat dan Elinalys yang bermesraan. Rudius menghiraukan mereka dan tetap asik menyantap makanannya. Rudius memakluminya karena Elinalys sudah membantu mencari anggota keluarga Paul ke benua pusat. Namun di dalam dirinya masih sedikit iri melihat soldat dan Elinalys bermesraan di depannya. Elinalys tiba-tiba memberi uang kepada soldat dan berkata kepadanya untuk tidak jatuh cinta kepadanya, dan itu juga menjadi perjanjian antara mereka berdua. Rudius yang mengetahui itu akhirnya mengerti
cara kerja prostitusi terbalik yang dilakukan oleh Elina Lis selama ini. Scene berpindah lagi ke kamar Rudius. Saat sedang asik melatih ototnya, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Dan ternyata itu adalah Elina Lis. Maksud kedatangannya, dia ingin menyerahkan surat untuk Rudius. Dan ternyata surat itu adalah surat undangan dari Jinas, wakil kepala Akademi Sihir Ranoa. Isi suratnya tentang merekrut Rudius sebagai siswa khusus di Akademi Sihir Ranoa, karena mengetahui bahwa ia merupakan murid dari Roxy, sang penyihir air tingkat raja. Setelah ia selesai membaca surat undangan, dia bergegas menemui Pak Konrad yang merupakan alumni dari Akademi Sihir Ranoa untuk berdiskusi. Pada akhirnya Rudius memutuskan untuk tidak datang dulu ke Akademi Sihir Ranoa. Setelah itu scene berpindah, Rudius yang bertemu dengan Hitokami. Ia bertemu dalam mimpinya dengan penampilan dia saat sebelum masuk dunia isekai. Mereka ngobrol basa-basi seperti sedang mengobrol bersama teman sendiri. Lalu Hitokami berkata dan mengungkit segala hal yang dialami oleh Rudius karena ingin bertemu dengan ibunya, sampai-sampai menyinggung tentang penyakit impotennya. Dia berkata seperti itu sengaja. Itu karena ingin menasihati Rudius. Namun Rudius yang salah sangka, dia kesal mendengar apa yang diucapkan oleh Hitokami. Dengan nada kesal, Rudius bertanya kepada Hitokami, "Apa yang kau inginkan dariku? Katakan." Ternyata Hitokami ingin Rudius untuk mengasah sihirnya di Akademi Sihir Ranoa dan juga menyelidiki insiden teleportasi wilayah Vitoa. Hitokami membujuk Rudius dengan iming-iming mendapatkan kembali kejantanannya dan bisa menjadi pria normal agar mau pergi ke Akademi Sihir Ranoa. Rudius yang terkejut meminta kejelasan mengenai menjadi pria normal lagi. Namun Hitokami tak memberi kejelasan, dia langsung pergi. Dan akhirnya Rudius terbangun dari mimpinya. Saat terbangun, Rudius melihat Elina Lis yang sedang tertidur telanjang bersamanya di ranjang tempat tidur penginapan Rudius. Kemudian mengecek lagi si jago dan masih tak mau berdiri tegak juga. Dengan wajah yang kecewa, dia hendak bangun, namun Elina Lis malah memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, Rudius memutuskan untuk berangkat ke Akademi Sihir Ranoa bersama Elina Lis, dengan berbekal iming-iming dari Hitokami yang bisa sembuh jika pergi ke sana. Rudius kemudian berpamitan dengan para petualang dan juga soldat yang selalu menemaninya saat sedang terpuruk. Cerita berakhir dengan diperlihatkannya para siswa Akademi Sihir Ranoa, dan di antaranya ada Sylvie. Begitulah alur cerita Mushoku Tensei Season 2 episode 4. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng agar dapat notifikasi video alur cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Good luck and have a nice day.